Perkembangan Indonesia pada masa awal kemerdekaan hingga masa demokrasi terpimpin. Sistem politik masa awal kemerdekaan. Sistem pemerintahan presidensial tersebut terpusat atau tersentral pada Soekarno-Hatta, karena pada saat itu rakyat Indonesia mempercayakan Indonesia kepada mereka. Sebelum ada Majelis Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, ataupun Dewan Pertimbangan Agung, Presiden Soekarno dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Nah, untuk menghindari adanya absolutisme atau kekuasaan mutlak dari suatu pihak saja, pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan 3 maklumat. Pertama, Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 yang berisi ketetapan KNIP yang diubah menjadi lembaga legislatif. Kedua, Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 yang berisi mengenai pembentukan partai-partai politik di Indonesia. Ketiga, Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 yang berisi mengenai perubahan sistem pemerintahan Indonesia dari sistem presidensial ke sistem demokrasi parlementer. Konflik antara Indonesia dan Belanda yang menggemparkan sejarah politik Indonesia ini akhirnya ditengahi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disebut PBB dengan diadakannya konferensi meja bundar alias KMB. Meskipun sebenarnya berbagai perjanjian seperti perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville, dan perjanjian Rumroyan sudah pernah dilakukan. Masa RIS. Indonesia menjadi salah satu negara federasi yang secara langsung memiliki hubungan dengan kerajaan Belanda. Makanya Indonesia juga menggunakan nama baru, yaitu Republik Indonesia Serikat atau RIS. Sistem kepemimpinan dan pemerintahannya juga jadi berubah. Indonesia terbagi menjadi beberapa negara bagian. Sistem ini sebenarnya malah akan membuat posisi Indonesia jadi lemah. Tapi pada saat itu pemerintah Indonesia tidak memiliki cara lain. Hanya inilah satu-satunya cara yang bisa dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengusir Belanda dari bumi Indonesia. RIS ini akhirnya tidak berlangsung lama, hanya sanggup bertahan selama 1 tahun saja. Banyak negara bagian yang merasa tidak puas dengan sistem negara bagian. Mereka kemudian mengusulkan agar pemerintah dikembalikan menjadi republik lagi, bukan RIS. Akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1950, usulan mereka ini diterima oleh Presiden RIS Soekarno. Indonesia akhirnya kembali menjadi negara kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950 dengan penandatanganan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 UUDS 1950 sebagai pengganti UUD RIS. Masa demokrasi liberal atau parlementer. Setelah RIS dibubarkan, Indonesia menerapkan demokrasi parlementer dengan mencontoh sistem parlementer barat. Masa ini kemudian disebut sebagai masa demokrasi liberal, yang secara otomatis bentuk negara serikat berubah menjadi negara kesatuan yang berlandaskan UUDS 1950. Dengan berlakunya konstitusi ini, akhirnya Indonesia dijalankan oleh suatu dewan menteri atau kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri yang bertanggung jawab pada parlemen atau DPR. Akhirnya pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengumumkan dekret presiden mengenai pembubaran Dewan Konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945. Setelah tidak berlakunya UUDS 1950 karena dianggap tidak cocok dengan ketatanegaraan Indonesia. Masa demokrasi terpimpin. Penerapan demokrasi terpimpin ini intinya adalah musyawarah untuk mufakat yang diselenggarakan secara gotong royong. Namun pada saat itu Partai Komunis Indonesia atau PKI semakin berkembang melalui ajaran Nasakom, sampai akhirnya muncul peristiwa gerakan 30 September 1965 atau yang kita sering sebut G30S PKI. Setelah penumpasan komunis di Indonesia berhasil, masa pemerintahan Soekarno dengan demokrasi terpimpin pun berakhir. Inilah kali pertama dalam sejarah politik Indonesia yang menjadikan sistem pemerintahan Indonesia berganti jadi demokrasi Pancasila yang dipimpin oleh Soeharto. Indonesia pun berlanjut memasuki babak kehidupan selanjutnya di masa Orde Baru. Thank you. Anjay. Anda